Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad awjada min nurihi nuran bihi ammal huda sabaqat awali ma fil wujudi bi asriha wal kullu minhu fil haqiqati mubtada yakni bidzalika an-nur man sadal wara wa zakat anasiruhu asy-syarifatu muhtida al-Mustafa khairul khalaiqi man sama ala wa ala falakis siyadati sudada subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin amma ba'du habaibana al-ajilla, para habaib, para dzurriyyatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus kepada guru kita, orang tua kita bersama Al-Habib Idrus bin Hasan bin Salim Al-Idrus, Al-Habib Abdullah bin Ahmad bin Idrus Asgaf, Al-Habib Ali Zainul Abidin bin Abdurrahman Ba'abud, Al-Habib Muhammad Jawad bin Abdullah Asgaf, yang semuanya sama-sama kita takdimi, kita muliakan, para kiai, para asatid, para bini sepuh, wabil khusus dumateng Kiai Haji Ahmad Afandi beserta para asatid yang lain, semuanya yang saya takdimi, yang saya muliakan, para hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, wabil khusus jamaah Majelis Taklim Kopi Dakwah, sedaya kula tungaaken mugi-mugi barokah apa yang kita baca dari awal sampai akhir. Mugi-mugi sedaya senantiasa dipun paringi kesehatan lahir batin, saged istiqomah di dalam majelis-majelis yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jane dalu niki kula badhe pikantuk tamu. Nggih menika panjenenganipun Al-Habib Abu Bakar Mauladawilah saking Malang. Dek wingi sampun janjian, insyaallah nanti jam 8 akan hadir. Kula ngepel sampai ping pinten mawon dereng diangkat-angkat. Mudah-mudahan nanti bisa hadir. Amin ya. Para hadirin ingkang kula hormati, wonten kitab Tanbihul Ghafilin ingkang dipun karang kalih seorang
Muhaddisil Muttaqin Syekh Nasir bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi, yang dikenal dengan sebutan Al-Imam Abu Laisi As-Samarqandi, wonten halaman 49. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu nafarin fi dhilli arsyir rahmani yaumal qiyamah. Teng dinten kiamat niku wonten 3 kelompok umat manusia ingkang dipun paringi anugerah kemuliaan oleh Allah, sehingga wonten dinten kiamat kelompok 3 niki ada di bawah naungan arasipun Allah Ta'ala. Pada saat Rasulullah menceritakan tentang 3 kelompok umat manusia yang nantinya di hari kiamat akan mendapatkan naungan di bawah arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sahabat-sahabat bertanya, sinten niku Kanjeng Nabi? Yang pertama kata Rasulullah adalah imra'atun mata zawjuha wa taraka yatama fatakumu hiya alal aitami hatta yughniyahumullah aw yamutu. Ingkang pertama, orang yang dikasih kemuliaan oleh Allah, mendapatkan naungan-naungan nanti di hari kiamat di bawah arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, menika imra'atun matat zaujuha. Dek wonten tiyang setri ingkang dipun tilar pecah kalih sing jalur. Di bahasa Inggrisnya rondo. Wonten tiyang setri ditinggal mati oleh suaminya, wa tarakal yatama, ia tinggalkan anak-anak yatim, fatakumu hiya alal aitam, perempuan ini memelihara anak-anak yatimnya hatta yughniyahumullah, sampai anak-anaknya niki dipun dadosaken anak-anak yang kaya, anak-anak yang sukses, au yamutu, atau anak-anaknya sampai meninggal dunia. Tetes wong wadon sing ngopeni anak yatim niki akan mendapatkan penghargaan yang luar biasa nanti di hari kiamat. Zaman sakniki niki nyuwun sewu, ditinggal mati bojone 40 dina sing wedok rabi ping 5, Pak. Nggih ta Bu nggih? Nggih napa mboten? Tinggal mati 40 dina, duwe anak yatim, dadak ibuke rabi ping 5. Kapan mau memelihara yatim? Sehingga Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya kutip di dalam karangan Sayyid Muhammad Al-Maliki di dalam kitab Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah,
Beliau menceritakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana awwalu man yuftahu lahu babul jannah. Nabi mengatakan kepada para sahabat-sahabatnya, saya ini orang yang pertama kali dibukakan oleh Allah pintu-pintu surga. Sebelum nabi-nabi yang dahulu, Rasulullah itu orang yang pertama kali dibukakan oleh Allah pintu-pintu surga. Illa anni, kata Nabi Muhammad, ara imra'atan tubadiruni fa'akulu malaki wa man anti, taqulu ana imra'atun qa'adtu ala aitamin li. Nabi mengatakan, aku adalah orang yang pertama kali dibukakan oleh Allah pintu-pintu surga. Illa anni, kata Nabi Muhammad, hanya saja ra'aitu imra'atan tubadiruni, aku melihat ada seorang perempuan yang mengejarku. Badai nyalip Kanjeng Nabi. Ada perempuan yang mengejarku, aku roh, tahu ada seorang perempuan yang mengejarku. Fa'akulu, maka aku tanya orang itu, malaki, ada apa dengan kamu, kata Nabi Muhammad. Wa man anti, dan siapa kamu? Niki sing ngejar mboten Nabi. Yang mengejar bukan ulama yang besar, tapi Rasulullah ketika masuk ke pintu gerbang surga, Kanjeng Nabi dipun kejar kali seorang perempuan, sampai Nabi mengatakan, ada apa dengan kamu dan siapa kamu? Apa jawaban orang ini? Taqulu, dia mengucapkan, ana imra'atun qa'adtu ala aitamin li. Saya ini seorang perempuan qa'adtu, yang selalu memelihara ala aitamin li, terhadap anak-anakku yang yatim. Kene kula nyuwun ibu-ibu sing rondo-rondo nggih, sing yatime kathah, lek wis gak kuat ngempet maneh kawina. Tapi lek jek kuat ngempet, yatime open ono. Karena apa? Allah akan memberikan anugerah yang sangat besar terhadap ibu-ibu yatim, ibu-ibu yang janda niki sing gada yatim, akan diberikan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi kita bersumpah, walladzi ba'asani bil haqqi, demi Allah yang aku diutus oleh Allah dengan hak, la yu'adzibullah yaumal qiyamah, tidak akan disiksa oleh Allah nanti di hari kiamat. Siapa yang tidak disiksa oleh Allah? Satu, man rahimal yatim, kalau ada seseorang yang bersikap belas kasihan terhadap anak-anak yatim, wa alana lahu fil kalam, dia lembah lembut ketika berbicara dengan anak-anak yatimnya, wa rahima yutmahu wa dha'fahu, dia memberikan belas kasih karena yatimnya dan karena lemahnya, walam yatatawwal ala jarihi, dan orang itu tidak sombong terhadap tetangganya, bifadli ma atahullah, atas apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadanya. Tiang sing boten sombong ngeten iki, melasi datang anak yatim, berbuat halus di dalam pembicaraannya, maka orang yang sedemikian ini sampai Nabi sumpah, walladzi ba'asani bil haqqi la yu'adzibullah yaumal qiyamah. Demi Allah,
orang itu tidak akan disiksa nanti oleh Allah di hari kiamat. Ada seorang ulama besar, Al-Imam Syekh Mubarak, Syekh Abdullah bin Mubarak. Ini seorang ulama besar. Beliau banyak karangan-karangan kitab beliau itu pernah terjadi di masa beliau ini ketika Syekh Ibnu Mubarak ini mau berangkat ibadah haji kali rombongan. Begitu nyampe wonten kota Mekah, Syekh Ibnu Mubarak bersama rombongan-rombongan niki istirahat. Niki tasik dereng nglampahi ibadah haji. Akhirnya nopo Syekh Ibnu Mubarak niki bermimpi di dalam tidurnya ditemukan oleh Allah dua malaikat yang membawa buku. Ada malaikat membawa buku. Dibuka buku itu. Malaikat yang satu bertanya kepada malaikat satunya, ada berapa orang di tahun ini yang melaksanakan ibadah haji? Ini bisa dilihat nanti di dalam kitab Irsyadul Ibad. Kata malaikat yang satu, orang sekarang ini yang berangkat ibadah haji jumlahnya ada 60.000 yang ibadah haji di tahun itu, di saat Syekh Ibnu Mubarak bermimpi ketemu malaikat. Kemudian malaikat yang satu tanya, di antara 60.000 yang berangkat haji, ada berapa orang yang diterima hajinya oleh Allah? Kata malaikat yang bawa buku, tahun ini tidak ada yang diterima hajinya oleh Allah. Tahun ini kata malaikat, tidak ada yang diterima hajinya oleh Allah. Lantas gimana? Cuma ada gara-gara orang satu, yang mana 60.000 orang yang berangkat ibadah haji tahun ini diterima oleh Allah gara-gara orang satu, tapi orang ini tidak melaksanakan ibadah haji. Orangnya tidak melaksanakan ibadah haji, tapi menjadi penyebab orang 60.000 diterima hajinya oleh Allah. Malaikat yang satu tanya, siapa orang itu? Orang itu namanya Al-Muwaffa. Alamatnya mana? Jangan RT 8. Oh niki. Dituturno kalih malaikat RT niki, RW niki, desa niki dituturno. Di dalam mimpinya. Fastaiqadha. Kemudian dia bangun dari mimpi, dia tidak melaksanakan ibadah haji, teman-temannya berangkat haji, dia pulang dari haji. Untuk apa menyatakan mimpinya? Apakah mimpinya itu memang betul atau tidak, dinyatakan oleh Syekh Abdullah bin Mubarak. Dicari Pak, dipatosi sesuai dengan alamat malaikat yang memberikan alamat tadi, dicari. Ditanyakan apa ada orang yang bernama Al-Muwaffa, ternyata ketemu. Orang yang ditemui oleh Syekh Mubarak ini pendamelane ndondomi sepatu. Napa Bu ndondomi sepatu kan napa? Sul sepatu. Nggih. Tukang ndondomi sepatu. Syekh Ibnu Mubarak tidak percaya, masa orang ndondomi sepatu yang ada di dalam mimpinya. Didekati, ditanya, napa panjenengan sing namine Al-Muwaffa? Nggih, wonten napa? Diceritakan dalam mimpinya. Saya ngimpi ketemu malaikat
malaikat mengatakan orang yang ibadah haji 60.000 tidak diterima hajinya oleh Allah karena penyebab sampean, diterima semua hajinya oleh Allah. Apakah ada amalan yang istimewa yang Anda lakukan? Loh, tidak ada. Saya tiap hari ngesul sepatu. Pasti ada, enggak ada. Akhirnya, ya, karena ditanya seperti itu, Al-Mu'afan ini ngaku, Pak. Ngaku niki terpaksa. Apa yang diakukan? Beliau niku pernah punya satu amalan. Di saat istrinya dalam keadaan hamil muda, napa ngidam napa ngarani nggih, ya. Ya Bu ngidam, Bu. Bojone ngidam. Yang diminta itu adalah ikan bakar. Kan macam-macam ngidam nggih. Ono kepengin dilat gudule Cina. Macam-macam. Kula niku ana wong meteng, kula enggak ada anak jenenge Bagus Miftah niku. Senengane wong niku nek nyedheki anakku dicekeli kuping, kok apik men kupinge, cekeli kupinge. Kan mangklange tenan. Ndek lala anake yo padha Pak mangklan. Pengen ngidam. Ternyata istrinya Al-Mu'afan ini yang diingini ketika hamil muda ini adalah ikan bakar. Suatu ketika beliau ini mencium aroma ikan bakar, dicari orang tua. Dicari, akhirnya ketemu, oh ini pusatnya orang yang membakar ikan. Ada rumah yang begitu sederhana, dengan di dalamnya ada anak-anak yang tertidur dalam keadaan lapar. Ternyata apa? Ada seorang perempuan yang dibakar itu bukan ikan, tapi jifatu himarin, batange jaran, bangke dibakar untuk anak-anaknya yang kelaparan. Janda punya anak-anak kecil yang kelaparan, dibakar sehingga aromanya seperti aroma ikan yang dibakar. Bu, haram ini Bu, haram, jangan dimakan, haram ini Bu, tidak, bagi saya halal karena anak-anakku belum mendapatkan makanan apapun. Dari situlah Al-Mu'affa pulang dengan istrinya ngomong-ngomong, Dek, kok mesakno yo, ono wong rondo kok sampai mangan batang. Ya nopo Pak, wis ngene ae. Jane awake dhewe niki. Jero pateni.